Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra
Krishna, Krishna
केशव भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जय विष्णुपादहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की जमुनामय की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारानी की हरिनाम संकीर्तन की जय गौर all Om Gyan Tigranasya Gyananya Satya Sasurnyatena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Paramayam Darati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttam Bhagavatam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sarvetam Sarvatam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadan Savarana Shri Radha He Krishna Karuna Sidhu Lila Bandhu Jagatpate Govisa Govita Kanta Radha Sute Radha Krishna Vanavani Hare Swami Visavanu Sudevi Pranamami Haripriye Panchavatarubhyascha Kriva Sindhu Vyayavata Patiranam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Bhutadvisekam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakarika Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Rama
Sri Chaitanya Sarvaya Namo Namaste, Sri Chaitanya Sarvaya Namo Namaste, Sri Chaitanya Sarvaya Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving opportunity to us to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak kepada Prabu Nandadulam sekeluarga telah menyusun acara ini dan memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan Krishna Katha. So, the jiva has to take shelter of bhakti. Para jiwa hendaknya berlindung pada bakti. And bhakti is taking shelter in the lotus feet of Krishna. Dan bakti ini berlindung pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Brahmada Bhavite Om Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasada in Chaitanya Charitamrita. Dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan bahwa Brahmanda Brahmitikon Bhagyavan Jiwa Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. So Jiva is undergoing so many Brahmandas, so many species. Para jiwa ataupun para roh dan jiwa ya, sesuai dengan hukum karmanya mereka mengembara dari satu alam semesta ke alam semesta yang lain, dari satu planet ke planet yang lain, dari satu badan ke badan yang lain. So Jiva is wandering in different species, different planets due to Jiva's condition nature. Ya, karena keadaannya terikat itulah menyebabkan sang jiwa harus terus mengembara dari satu planet ke planet yang lain, dari satu badan ke badan lain. Because Jiva is Bhaddha Jiva. Karena sang jiwa ini dalam keadaan terikat disebut baddha jiwa. There are three types of Jiva. Ada 3 jenis jiwa. One is Bhaddha Jiva, Yang pertama disebut baddha jiwa, one is Mukta Jiva, yang kedua disebut mukta jiwa, and another one is Baddha Mukta. yang kemudian yang ketiga disebut baddha mukta jiwa. Those who are Mukta Jiva and Baddha Mukta Jiva, they will never wander in Brahmanda. Ya. Jiwa yang digolongkan pada mukta jiwa dan baddha mukta jiwa itu tidak akan pernah lagi mengembara dalam kehidupan material ini. Only the Baddha Jiva will wander in different Brahmanda, different planets. Hanya mereka yang digolongkan tetap sebagai baddha jiwa yang akan terus mengembara dari planet ke planet yang lain, dari badan ke badan yang lain, bahkan dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. So Baddha Jiva conditioned souls sometimes thinking this is my duty and sometimes thinking this is not my duty. Ya, sebagai roh yang terikat pada jiwa ini kadang-kadang berpikir, oh ini adalah kewajiban saya, oh ini bukan kewajiban saya. Sometimes he's going forward, sometimes he's going backward. Kadang-kadang dia maju, kadang-kadang dia melangkah mundur. So why Jiva is wandering? He does not know this. Ya, kenapa sang jiwa harus mengembara terus? Mereka yang tidak tahu. The Baddha Jiva, where he will wander? Ya, kenapa dan kapan baddha jiwa ini akan terus mengembara? He will wander in this Brahmanda. Dan baddha jiwa ini terus mengembara di Brahmanda ini. He cannot go beyond this Brahmanda. Mereka tidak bisa keluar ya, di luar daripada Brahmanda ini. Unless the Baddha Jiva will not become Mukta Jiva, he cannot go beyond this Ya, Brahmanda. tanpa sang baddha jiwa ini mencapai tingkatan mukta jiwa, ya, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari Brahmanda ini. Why the Jiva is wandering in this Brahmanda? Kenapa sang jiwa ini, ya, baddha jiwa ini terus mengembara di alam semesta material ini, di Brahmanda ini? So those who are having desire for getting Shreya in their life, they are really popular. Ya, sang jiwa yang ingin mendapatkan Shreya dalam kehidupan Shreya. Shreya di dalam kehidupannya ini,
sungguh-sungguh dia merupakan jiwa yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Shreya means the ultimate benefit of human life. Ya. Shreya artinya keuntungan tertinggi dalam kehidupan sebagai manusia. So those who are really fortunate, Dan mereka yang digolongkan pada yang sungguh-sungguh sangat mujur, sangat beruntung, they will go for Shreya. mereka akan mencari Shreya ini. So those who are unfortunate fellow, Sedangkan mereka yang digolongkan sebagai jiwa yang kurang beruntung ataupun jiwa yang malang, they are wandering in Brahmanda for their bhoga and tyaga. dan mereka akan terus mengembara di Brahmanda ini untuk boga dan tiaga. Bhoga means enjoyment, tyaga means renunciation. Ya, boga artinya dia mengejar kenikmatan materialnya, dan ketika dia sudah menjadi bosan dengan kenikmatan materialnya, dia mencoba untuk mengembangkan ketidakterikatannya terhadap keadaan material ini. So those who have so much desire to get Shreya, Jadi mereka yang menginginkan untuk mendapatkan Shreya ini, in other words, those who are very fortunate, ataupun dengan kata lain mereka yang sungguh-sungguh sangat mujur, sangat beruntung, they will wander in this Brahmanda for Bhakti Lata. mereka akan mengembara di dunia material ini, dalam Brahmanda ini, untuk mendapatkan Bhakti Lata. So where from this seed of Bhakti Kripa will get? Dari mana pada jiwa ini akan mendapatkan benih Bhakti ini? Where is that nursery where these seeds are available? Ya, di mana ada taman ataupun persemaian di mana benih Bhakti ini dia tersedia? Who can get this seed? From where one can get seed? Siapa yang akan memperoleh benih Bhakti ini, dan dari mana mereka akan memperolehnya? Only from the Guru's lotus feet one can get that Bhakti Lata Vidya. Orang hanya akan mendapatkan Bhakti Lata Bija ataupun benih Bhakti ini dari kaki para guru rohani. If one will get this beej of seed of Bhakti, what he will do then? Dan kalau orang sudah mendapatkan, cukup mujur mendapatkan benih Bhakti ini, apa yang kemudian harus dia lakukan? So one should not keep inside the pocket. Ya. Dan benih Bhakti ini ataupun Bhakti Lata Bija ini, hendaknya jangan hanya disimpan di saku. When one will get some beej of seed, he will sow it on the ground. Ya. Kalau seseorang mendapatkan benih yang bagus, hendaknya dia semai di tanah. Who collects the beej? Siapa yang mengumpulkan benih Bhakti ini? Who collects the seed? Siapa yang mengumpulkan benih? Mali, the gardener, he collects the seed. Ya. Hanya tukang kebun, hanya petani yang akan mengumpulkan benih-benih ini. And the Mali, the gardener, he sows the seed on the Dan ground. para mali ataupun tukang kebun ataupun petani ini, dia akan menyemai benih ini. So therefore in Srimad Chaitanya Charitamrita it is said, Mali hai kore se bija harapa, Srama kirtan jale karo isincha. Being a Mali, one will sow the seed in the ground. Sebagai mali ataupun sebagai petani, sebagai tukang kebun, Take care of that seed by pouring water every day. dia hendaknya menyemai benih ini, dan kemudian setelah dia menyemai benih ini, dia hendaknya setiap hari menyirami benih-benih ini. So taking care means, pouring water means one should go for Shravana Kirtan. Ya. Artinya sebagai petani, yang dibandingkan sebagai petani, dia harus menyemai dan menyirami benih Bhakti ini. Artinya mereka yang sudah mendapatkan benih daripada Bhakti ini, dia hendaknya selalu melaksanakan sadhu sangha dengan proses Shravana Kirtana ataupun mendengarkan dan memuji nama suci Krishna. So where the Mali Dharma is sowing the seed, the ground, what is that ground is? Dan di mana petani ini ataupun tukang kebun ini harus menyemai benih itu? The ground is
Ya, apa yang dibandingkan sebagai tanah ataupun tempat menyembah ini, yaitu hati kita lah yang dibandingkan sebagai tanah ataupun tempat menyembah ini. After sowing the seed, you want to regularly pour the water. Setelah menyemai benih ini, menanam benih ini, dia hendaknya dengan rajin setiap hari menyiraminya. So one will do Shravan Kirtan. Karena itulah orang hendaknya terus-menerus melakukan proses Shravanam dan Kirtana. Listening and speaking or chanting. Ya, yaitu mendengarkan ataupun berjapa, kirtan ataupun menyampaikan Krishna kata. So what one will listen? Apa yang harus orang dengarkan? Which is to be served. About that, we must listen. Apa yang harus kita layani ataupun siapa yang harus kita layani, tentang itulah yang harus kita dengarkan. Who is to be served, we should speak about him, we should chant his name. Ya, siapa yang harus kita layani, kita hendaknya menguraikan, memuji tentang beliau dan mendengarkan tentang beliau. He will not listen about the object of love. How can we glorify? How can we chant his name? Kalau kita tidak pernah mendengarkan tentang objek daripada cinta kasih rohani kita ini, bagaimana kita dapat memujinya dan bagaimana pula kita dapat mencintainya? First we will have to listen, then we go for kirtan. Karena itulah pertama kita harus mendengar terlebih dahulu. Setelah mendengarkan, baru kita melakukan kirtan ataupun memuji. To whom we will serve. Kepada siapa kemudian kita harus melayani? He is not remaining in this Brahman. Ya, beliau tidak berada di ruang lingkup Brahmanda ini. He is beyond this Brahman. Beliau yang harus kita layani ini berada di luar Brahmanda ini. And he cannot be perceived by our material senses. Dan beliau juga tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipahami dengan indera-indera material kita. So therefore it is called he is Brahmanda Tita. Karena itulah beliau disebut sebagai Brahmanda Tita. Brahmanda Akita. He is beyond this Brahmanda. Brahmanda Akita, artinya beliau berada di luar ya, lingkup daripada Brahmanda ini. So if one will serve here in this Brahmanda to something, kalau sang jiwa, pada jiwa ini melayani sesuatu di dalam Brahmanda ini, that is not the real seva. itu bukan pelayanan dalam arti yang That is not sesungguhnya. real service. Itu bukan pengabdian yang sesungguhnya. Because in this Brahmanda we cannot serve the Supreme Lord. Karena di dalam Brahmanda ini kita tidak dapat melayani personalitas Tuhan yang Maha Esa. So therefore in this Brahmanda we are serving to Maya. Karena itulah di dunia materi di dalam Brahmanda ini kita hanya melayani Maya. So this is not real bhajan. Ya, inilah yang disebut dengan bhajan, bukan bhajan dalam arti yang sebenarnya. A real bhajan is to serve who is beyond this Brahmanda, who is remaining beyond this Brahmanda, to serve him. Bhajan dalam arti yang sesungguhnya adalah untuk melayani beliau yang berada di luar kekuasaan ataupun pengaruh dunia materi ataupun Brahmanda ini. So this Bhakti Lata is not getting that object to whom he can serve. Therefore Bhakti Lata is penetrating and going beyond this Brahman. Ya. Dan Bhakti Lata ini sebelum mencapai beliau yang menjadi objek dari pelayanan kita, objek daripada cinta kasih kita ini, maka Bhakti Lata ini akan terus tumbuh berkembang sampai menembus Brahmana ini dan mencapai dunia rohani. And this Bhakti Lata also penetrates the Viraja and Brahma. Dan kemudian Bhakti Lata ini terus berkembang sehingga menembus alam semesta, kemudian melewati sungai Viraja dan terus berkembang sampai dunia rohani. So Viraja is separating this material world and spiritual world. Yang disebut sebagai sungai Viraja ini ataupun air Viraja ini adalah pembatas antara dunia materi
ataupun Brahmana ini dengan dunia rohani, dunia spiritual. So Brahma Loka is having Brahma Jyoti, the effulgence coming out from the Supreme Lord. Brahma Loka ini, ya, ataupun wilayah daripada Brahman itu memiliki cahaya Brahman yang terpancar dari badan rohani Tuhan. So there, if Bhaktilata will remain, then it will be dry. Ya. Kalau Bhaktilata ini tetap hanya tinggal di Brahma Loka ini, maka dia akan mengering. And the Viraja river is having the water that is Chinmay water, transcendental water. Dan sungai Wiraja ini ataupun di wilayah Wiraja ini, dia ada air di sana yang disebut dengan Chinmaya water, air Chinmaya ataupun air transcendental. There is no influence of any material nature. Di sana di sungai Wiraja ini tidak ada pengaruh daripada alam material, sifat-sifat alam material. Ya, tidak ada pengaruh daripada triguna. So therefore, that water is very pure and clear. Ya, dan karena itulah air di sana itu sangat murni dan sangat bening. What is the meaning of Raja? Ya. Apa yang disebut dengan arti daripada kata raja? Raja means the dust. Ya, raja artinya debu. The very swampy soil is called Raja. Ya, artinya debu yang sangat subur itu disebut sebagai raja. So be Raja. Karena itu kemudian disebut Wiraja. B means there is no. Raja means there is no mud or dust. Ya. Wiraja artinya tidak ada debu. Ya. B artinya tidak. So therefore, in Viraja, there is no question of Raja. Karena itu di Sungai Wiraja ini tidak ada hal yang ataupun tidak ada yang berkaitan dengan raja guna. So no mood of passion there. Tidak ada sifat nafsu di sana. But in this material world, there are influence of three material natures. Sedangkan di dunia material ini selalu ada pengaruh dari tiga sifat alam: satwam, rajas, dan tamas. So if someone will get influenced by any guna here, Dan siapapun yang masih memperoleh pengaruh dari tiga sifat alam ini ataupun salah satu pun dari tiga sifat alam ini, he will develop desire to become the lord of this world. maka dia akan mengembangkan keinginan untuk menjadi penguasa atas alam, atas dunia ini. So therefore, in this 14 world, 14 planetary systems, Karena itu di seluruh susunan 14 planet di dunia material ini there is Raja Guna. selalu ada raja guna, Three gunas are there. ada triguna. But Viraja, there is Tapi no di- influence of any guna. Tetapi di Sungai Wiraja yang merupakan pembatas antara dunia material dengan dunia rohani, di sana saja sudah tidak ada lagi pengaruh daripada tiga sifat alam. The Viraja water is very pure, Dan Wiraja ini airnya sangat murni, transcendental water. ya, yaitu air yang bersifat rohani. So, beyond this Viraja, there is Brahman Loka. Ya, di luar daripada Wiraja ini ada disebut Brahma Loka. So, Brahman Loka, there is no question of any softness. Or liquid form. Ya, di Brahma Loka tidak ada sesuatu yang bersifat cair. Because there is no entrance of any guna. Karena di sana tidak ada pengaruh ataupun masuknya pengaruh daripada triguna. So in Viraja, in Brahma, there is nothing to be sought. Sedangkan di Wiraja dan di Brahma Loka tidak ada sesuatu pun yang patut dilayani. Nothing to be worshipped. Tidak ada yang objek pemujaan di sana. Upujiya bhare loka Amato bhedi jai Viraja
Therefore, the bhakti keeper goes beyond this Viraja and Brahmaloka and enter into spiritual life. Ya, karena itulah Bhakti Lata ini tidak akan pernah tinggal diam di Viraja ataupun di Brahmaloka, dan dia terus akan berkembang dan menembusnya sampai pada planet-planet Vaikuntha, Parabdhamma. sampai pada Paravyoma. What is the meaning of Parabdhamma? Apa yang disebut dengan Paravyoma? What is the meaning of Vyoma? Apa yang arti daripada kata Vyoma ini? Vyoma means Akas, sky. Ya, Vyoma artinya angkasa. So, there is Jada Vyoma. Jada Vyoma, material Akasa, material sky. Ya. Di dalam alam semesta material ini ada yang disebut dengan Jada Vyoma, artinya angkasa material. And this material Vyoma is Mayika Vyoma, influenced by illusory energy. Ya. Dan di Jada Vyoma ini ataupun di angkasa material ini ada pengaruh daripada tiga sifat alam. Then the spiritual Vyoma. Kemudian di luar sana ada Vyoma rohani. And that spiritual Vyoma is the greatest Vyoma. Dan para Vyoma ini ataupun Vyoma spiritual ini adalah Vyoma yang sangat agung, yang sangat Spiritual mulia, sky. yang disebut dengan sebagai angkasa rohani. Where Vishnu Dham is there, Lord Vishnu's abode is there. Di angkasa rohani lah, ya, terdapatnya Wisnu Dhamma ataupun tempat bersemayam dari Tuhan Sri Wisnu. So in this material world, this Akasa, Vyoma, or we can say ether, can give shelter to 1, 2, 3. That is length, breadth, and height. Ya. Di di Jada Vyoma ini ataupun di angkasa material ini hanya dapat memberikan perlindungan pada tiga dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. But it cannot give place to Turiya or fourth dimension one. Dan angkasa material ini tidak mampu memberikan perlindungan kepada Turiya ataupun dimensi yang keempat Or fifth dimension. ataupun dimensi yang kelima. So therefore, the fourth dimension or fifth dimension is not available in this material world. Karena itu dimensi keempat dan kelima tidak ada di dunia material ini. These three dimensions are under the illusory energy of Lord. Dan tiga dimensi ini yang ada di dunia material ini selalu berada di bawah pengaruh daripada tiga sifat alam. But this Turiya, fourth and fifth dimension, they are beyond this material nature. Ya, sedangkan Turiya ataupun dimensi keempat dan kelima di luar pengaruh daripada tiga sifat alam. So therefore, in Parabdhamma, there is no question of this material three dimension. Karena itu di Paravyoma tidak ada sedikit pun pengaruh ataupun ya tidak ada keberadaan daripada tiga sifat alam ataupun pengaruh daripada hayalan. So this Parabdhamma is also called Vaikuntha Loka. Dan Paravyoma ini juga disebut sebagai Vaikuntha Loka. So what type of potential energy is there in Parabdhamma? Tenaga apa yang terdapat di Paravyoma ini? How the dharma is remaining in Parabdhamma? Ya, bagaimana dharma bisa berada di Paravyoma ini? What type of dharma is there in Parabdhamma? Ya. Dharma jenis apa yang ada di Paravyoma? The Parabdhamma dharma is Chetan dharma. Di Paravyoma, dharma yang ada di sana disebut dengan Cetana Dharma. This is Ananta, unlimited. Yang disebut sebagai Ananta atau yang tidak terhingga. Sarvabhyati, all pervading. Ya, Sarabhyadi artinya menyebar ke seluruhnya. So therefore there is no material dharma in Parabdhamma. Ya, karena itu di Paravyoma tidak ada dharma material. So nothing is material there. Tidak ada sesuatu pun yang bersifat material di sana. So who remains in Parabdhamma? Siapa yang tinggal di Paravyoma? So in Parabdhamma,
Sri Vishnu, Chaturabhuja Narayana. Ya. Yang tinggal di Parawiyama adalah Caturabhuja Sri Vishnu yang berada di sana. Sri Vishnu means all that one. All forward. Ya, Sri Vishnu artinya beliau memperbanyak diri, ya, menyebar dan merasuki keseluruhannya. So there, Lord is remaining as 400 form Narayana. Dan di Parawiyama, di Vaikuntha Loka, ya, Tuhan Sri Vishnu mewujudkan dirinya dalam berwujud Narayana bertangan 4. So, in the material realm, material sky or material ether, Sedangkan di angkasa material ini, only Lord Vishnu is there as Antarjami Paramatma. ya, hanya ada Tuhan Sri Vishnu dalam wujud beliau sebagai antaryami ataupun paramatma. So, this Parabhyama of the Vaikuntha Loka is remaining under the Goloka. Ya. Parawiyama ataupun Vaikuntha Loka ini berada di bawah daripada Goloka. So, we can think up to that Vishnu Loka. Kita hanya bisa, pikiran kita hanya bisa menjangkau sampai pada Wisnu Loka. We cannot think about Goloka. Ya, kita tidak akan bisa, pikiran kita tidak bisa menjangkau sampai Goloka. So, this is beyond our thought, beyond our consideration. Ya. Dan ini berada di luar pemikiran kita, di luar pertimbangan kita. So, this Bhakti Kripa grows and goes to follow them. Dan bakti kripa ini jika terus-menerus dipelihara dan disirami dengan sravana dan kirtana dan proses sadhana akan terus-menerus berkembang sampai pada menembus parawiyama ini. So Bhakti Lata there in Paradharma does not get satisfaction in serving the Lord. Ya, dan bakti kripa ini belum mencapai kepuasannya di parawiyama dalam ketika melayani Tuhan di sana. So therefore Bhakti Lata wants to go more. Karena itulah bakti kripa ini ingin tumbuh berkembang dan ingin naik terus. Tadu parijaye lata Golaka Vrindavan So this way Bhakti-Lata Kripa it grows until Krishna's lotus feet. Dan dengan cara sedemikian rupa, ya bakti kripa ini akan terus-menerus berkembang dan naik sampai kemudian mencapai kaki padma Tuhan Sri Krishna. It goes beyond the Paradharma. Ya. Artinya melampaui di luar daripada parawiyama ataupun angkasa spiritual. That is there in Goloka Vrindavan. Apa yang ada kemudian di yang ada di Goloka Vrindavan? Goloka Vrindavan, Bhagavan Krishna is remaining and his lotus feet is there. That lotus feet is the desire fulfilling feet. Ya. Dan di Goloka Vrindavan yang ada bersemayam di sana adalah Bhagavan Sri Krishna. Dan kaki padma beliau ada di sana, dan kaki padma Bhagavan Sri Krishna adalah sebagai tempat ataupun yang memenuhi segala keinginan. So finally Bhakti Kripa takes shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Nah, dan akhirnya bakti kripa ini akan berlindung pada kaki padma personalitas Tuhan yang Maha Esa Bhagavan Sri Krishna. Unless Bhakti Lata, Bhakti Kripa gets complete seva, it does not become satisfied. Ya, sampai bakti kripa ini memperoleh pelayanan ataupun memperoleh kesempatan untuk melayani sepenuhnya, maka bakti kripa ini tidak akan pernah merasa terpuaskan. When Bhakti Kripa grows and takes shelter in the lotus feet of Krishna and is all there,
Ketika Bhakti Kripa ini terus-menerus berkembang dan sampai berlindung pada kaki Padma Krishna dan melayani di sana, baru mereka akan mendapatkan segala kekuasaannya. So therefore, those who are pure devotees, Karena itulah mereka, beliau-beliau para penyembah yang murni, they don't want to get dharma of the kama. ya, mereka sama sekali tidak menginginkan memperoleh keuntungan dari catur, purusarta ataupun dharma, arta, kama dan moksha. Even they don't want mukti, both types of mukti. Bahkan beliau tidak menginginkan 4 jenis mukti. They don't want to go even Vaikuntha. Bahkan beliau ini tidak ingin pergi ke Vaikuntha Loka. So they are very pure devotee of Lord Krishna. Ya, beliau-beliau ini sungguh-sungguh adalah para penyembah murni Bhagawan Sri Krishna. So therefore, Bhagavatam, 3rd canto, 29th chapter, text 13, it is said, Ya, karena itu Srimad Bhagavatam skanda ketiga, bab 29, 13. ya, bab sloka 13 menyatakan, Salukta srasti sarupta katkampito diyaman nabrunhanti dinmata sasevanangara. A pure devotee does not accept any kind of liberation. ya, karena itu para penyembah murni tidak ingin menerima beraneka ataupun berbagai jenis pembebasan. That is salukya srasti sarupya. Ya, ada sarupya, sresti dan samipya, or ekatva, ataupun yang disebut sebagai ekatva sadhujya. ataupun sayujya. Even though they are offered by the Supreme Personality of Godhead, Walaupun itu dihadiahkan ataupun diberikan oleh Personalitas Tuhan yang Maha Esa sendiri, they don't want it. maka mereka juga tidak menginginkannya, tidak menerimanya. So Bhaktilata gradually grows. Dan karena itulah Bhaktilata ini kemudian terus-menerus berkembang. Finally it gets opportunity to serve unto the lotus feet of Bhagavan. Sehingga akhirnya Bhaktilata ini memperoleh kesempatan untuk melayani kaki Padma Tuhan Sri Krishna. So this teaching was given by Srimad Chaitanya Mahaprabhu to Sri Rupa Goswami. Dan ajaran ini disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada Srila Rupa Goswami Pada. So Rupa Goswami Pada, when he started preaching pure devotion, Ya, ketika Srila Rupa Goswami Pada mulai mengajarkan bakti yang murni ini, so he gave the definition of pure bhakti. beliau kemudian memperoleh definisi daripada bakti yang murni ini. What is that definition of pure bhakti? Apa kemudian yang dijelaskan sebagai bakti murni ini? Bhakti Rasamrita Sindhu, he said, Di dalam Bhakti Rasamrita Sindhu dikatakan, Na rasta sunyam jnana sarvadhyana aputam anukulyana krishnam isranam bhakti uttam. di dalam Bhakti Rasamrita Sindhu dijelaskan, ya, Anya Bilasita Sunyam, Gyana Karmadi Anamritam, Anukulyana. Anukulyana Krishnanu Silanam Bhakti Utama. So one is to give up all types of other desires. Yang pertama, orang hendaknya meninggalkan segala keinginan-keinginan yang lain. One will have to become free from the influence of karma jnana. Ya, seseorang hendaknya membebaskan dirinya dari pengaruh karma dan gyana. And only in favorable direction he should serve to the Lord Krishna. Dan hanya dengan cara yang sangat menyenangkan melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. It will be considered as uttam bhakti. Kalau orang mampu melakukan seperti itu, itulah yang disebut sebagai bakti yang murni. So this material world, people they cannot get Bhagavan's name. Ya, di dunia material ini orang tidak begitu mudah mendapatkan nama suci Sri Bhagawan. So where one will go for Anyadas? Kapan orang akan menempuh jalan Anya Wilasa ini? Where one will develop other desires? Ya. Kapan orang akan mengamalkan keinginan-keinginan yang lain? Where there is no service to the Lord. Ya, ketika tidak ada pelayanan pengabdian pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna,
di sanalah ada keinginan-keinginan material ataupun yang disebut anyavilasa ini. There one can develop anyavilasa, there one can develop material desire. Ya, di sanalah mereka mengembangkan anyavilasa, mereka mengembangkan keinginan-keinginan material. So therefore the other desires, anyavilasa is remaining in this material world. Karena itu apa yang disebut sebagai anyavilasa ini hanya ada di dunia material ini. Karma, karma is there. What is the meaning of karma? Ya. Di sini ada kata karma. Apa arti daripada karma ini? We will do some karma, some activities by which you will get more enjoyment. Ya. Kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas, dengan kegiatan yang kita lakukan itu kita ingin mendapatkan kenikmatan, kepuasan yang lebih banyak. And what is jnana? Kemudian apa yang disebut dengan jnana, pengetahuan? Tyaga. Tiaga. This material world is giving you so much miseries, we will tyaga, we will give up. Ya. Kemudian setelah berusaha untuk menikmati, tapi tidak bisa menikmati, bahkan kita mendapatkan berbagai penderitaan di dunia material ini. Karena itu kita ingin meninggalkan dunia material ini. In pure devotion, there is no question of bhoga and tyaga. Sedangkan di dalam bakti yang murni tidak ada pengaruh ataupun tidak ada masalah ya boga dan tiaga. No question of enjoyment, no question of renunciation. Tidak ada ya keinginan untuk menikmati dan juga tidak ada keinginan untuk meninggalkannya. So therefore, we will have to take shelter at the lotus feet of pure devotion, pure bhakti. Ya. Karena itulah kita hendaknya hanya berlindung pada bakti yang murni. So then we can serve Krishna's lotus feet with favorable direction. Kemudian baru kita dapat melayani kaki Padma Sri Krishna dengan cara yang menyenangkan. We should not serve Krishna in unfavorable way. Dan kita jangan melayani Krishna dengan cara yang tidak menyenangkan. The Bhagavad Vastu is not to be perceived by our material senses. Bhagavad Vastu ataupun objek ya Tuhan Yang Maha Esa sebagai objek daripada cinta kasih kita ini tidak bisa dijangkau ataupun dipikirkan melalui indera-indera material kita. He cannot be achieved by materialistic person. Ya, beliau tidak akan bisa dicapai oleh orang-orang materialistik. Srimad Rupa Goswami Pad is getting teaching from Srimad Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Srila Rupa Goswami Pad memperoleh ajaran daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. He has mentioned in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Ya, beliau juga lebih lanjut menjelaskan dalam Bhakti Rasamrita Sindhu. And also in Srimad Bhagavatam we find. Dan juga di dalam Srimad Bhagavatam kita menemukan pula hal yang sama. Bhagavatam first canto 11 chapter 38 sloka. Ya, Srimad Bhagavatam skala pertama bab 11 38. Ya. Sloka 38. Etadishanami sasya prakrutishtrati tadgunai na jujjate sadatmastair tatha buddhi tatha svaya. This is the divinity of the personality of Godhead. Inilah definisi dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. He is not affected by the qualities of material nature. Beliau tidak dipengaruhi oleh kualitas-kualitas tiga sifat alam. Even though he is in contact with them, Walaupun beliau berhubungan dengan tiga sifat alam ini, but he is not affected by it. tapi beliau sama sekali tidak dipengaruhi oleh tiga sifat alam. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. Begitu pula para penyembah yang sudah sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Pusarata Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, beliau-beliau ini pun tidak dipengaruhi oleh tiga sifat alam. The dust of the dham, the abode, Ya, debu daripada tempat suci, tempat rohani, is not ordinary dust. bukanlah debu biasa. So one should not think the dust is ordinary material dust.
Ya, karena itu orang tanya jangan pernah berpikir bahwa debu dari dunia rohani adalah debu biasa. If you think that this is ordinary, then you will get all inauspiciousness. Ya, kalau kita berpikir bahwa debu itu adalah debu biasa, maka kita akan memperoleh segala ketidakmujuran. If you think that this dust is very pure, Tapi then sebaliknya kalau kita berpikir bahwa debu ini adalah sangat-sangat murni, you can get all auspicious. maka kita akan memperoleh segala kemujuran. So, the dust, if you enter into our nostril Kalau debu ini terhirup ke dalam hidung kita and enter into our heart, dan kemudian masuk ke dalam hati kita, then all impurity, all types of dust accumulated in the heart will go. maka segala kekotoran pencemaran yang ada di dalam hati kita itu akan tersucikan, akan dihilangkan. The dust of the abode or dham of Bhagavan Ya, is transcendental. debu dari tempat suci Sri Bhagawan Sri Krishna itu adalah bersifat rohani. This is not dirty thing. Ini bukan debu-debu biasa. Ini bukan debu yang kotor. Rather, our heart is dirty. Tapi sebaliknya hati kita lah yang kotor. So when our heart will become pure, Jadi ketika hati kita menjadi murni, so we can understand, we can realize the beauty of the dham. ya, baru kita akan dapat menginsafi keindahan daripada tempat rohani, tempat suci So tersebut. one can realize the beauty of the dham by pure mode of goodness. Ya, kita dapat menghargai, merasakan keindahan daripada tempat rohani tersebut. Ya, jika kita berada dalam tingkatan ya satwa guna ataupun wisuda satwa, kebaikan yang murni. Why the dust of the dham is so pure? Kenapa debu daripada tempat suci ini sangat murni? Because Bhagavan and Bhagavan's pure devotees, they walk on this dust. Karena Bhagawan dan para penyembah murni beliau berjalan di tempat tempat rohani ini. So this dust in this dham, which is touched by Bhagavan's lotus feet, Debu yang sudah disentuh oleh kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. if we will get touch of that dust, Dan kalau kita memperoleh debu tersebut, disentuh oleh debu tersebut, we can develop consciousness. kita dapat mengembangkan kesadaran kita. So therefore, we must not think that this is the material dust or very dirty things. Ya, karena itulah kita hendaknya jangan berpikir bahwa ini adalah debu material ataupun sesuatu yang kotor. So this dust will make me dirty. Therefore, I will cover my body. Ya, dan jangan berpikir oh debu ini akan membuat badan saya kotor, karena itu saya harus menutup kepala ataupun menutup badan saya. The dusts are all Chaitanya, all conscious beings. Karena debu itu adalah semua cetana moy ataupun ya memiliki kesadaran yang tinggi. By these dust only, our Chaitanya, our consciousness will rise. Ya, hanya dengan debu inilah cetana kita akan mulai tumbuh dan berkembang. Our delusions will go. Karena itu atas karunia ataupun sentuhan daripada debu rohani ini, maka segala hayalan kita akan hilang. Our sleep will be broken. Ya, tidur kita akan terbangunkan. During our sleeping time, we don't have any consciousness. Ketika kita tidur, kita sama sekali tidak sadar. So, when one will wake up, his consciousness also rises. Dan ketika orang bangun dari tidurnya, maka kesadarannya juga mulai terbangunkan. During our sleeping time, we see so many dreams, Ketika kita tidur, kita melihat begitu banyak mimpi. and we think this is true, Dan kita berpikir bahwa mimpi itu adalah benar. but that is not true. Tetapi mimpi itu tidak benar. It's all false. Semuanya bersifat palsu. So, during our sleeping time, this
whatever we have thought in our mind, that comes as dream. Ya. Ketika kita tidur, apapun yang terlintas dalam pikiran kita, itulah yang akan muncul dalam mimpi. So, whatever in our consciousness we see, trees and buildings and mountains, all that they have their existence. Ya. Dan apapun yang kita lihat ketika kita sadar, seperti pohon-pohon, gunung-gunung, laut dan sebagainya, itu yang akan muncul. But sometimes we see in the dream, Kadang-kadang kita melihat di dalam mimpi, whatever we have gotten this knowledge in our awakened state, ya, pengetahuan apapun yang kita peroleh ketika kita sadar, that comes to our memory and that comes to our dream. ya, kemudian itu masuk ke dalam ingatan kita dan itu kemudian muncul dalam mimpi. Even one is sleeping very deeply, he cannot understand about his existence. Ya, ketika orang tidur begitu dalam, maka dia tidak menyadari lagi akan keberadaannya. So who will say that I was sleeping very deeply? Siapa yang dapat mengatakan bahwa saya tidur sangat nyenyak? Who will wake up? He will say this. Ya, mereka yang telah bisa dibangunkan, itu dia yang dapat mengatakan. So we are in so deep sleep, we could not know anything. Ya, ketika kita tidur begitu lelap, kita tidak mengetahui apapun. So in dream, something is existing. Nah, ketika kita tidur, ada sesuatu yang berada. In dream we are not able to see. Tetapi dalam mimpi kita tidak mampu melihat. So in the awakened state, our existence is there. Ya, ketika kita sadar, kita menyadari akan keberadaan kita. What we see, that also exists. Dan apa yang kita lihat itu juga ada. So at the time of awakening, whatever is drashta drusya, Ketika seer and seeing, ketika kita bangun, ketika kita sadar, maka ada sebuah hal ini yang kita sadar. Ada yang objek untuk dilihat dan ada yang melihat. that realization is called temporal moment. Dan ini yang disebut hal yang bersifat sementara pula. So when the soul will be awakened, Ketika sang roh kemudian disadarkan, so one will say that I am the seed, I am the seeing. dan dia akan mengatakan, akulah yang harus dilihat dan aku yang bisa dilihat. That is eternal. Itulah yang kekal. So in Vastu Siddhi, Di dalam Vastu Siddhi, so my existence is eternal. keberadaan saya adalah bersifat kekal. My seeing is also eternal. Penglihatan saya juga kekal. And seeings are also eternal. Yang melihat saya juga kekal. So at the time of sleeping, one does not have any knowledge. Ketika orang tidur, dia tidak memiliki pengetahuan apapun. So Susupti Nidra Jagarana. Susupti Nidra Jagarana. Deep sleep and awaken. Tidur sangat lelap, kemudian tidur dan sadar. Swapna. Dream is there. Swapna itu artinya tidur dalam keadaan yang disertai dengan mimpi. Mayavadis they consider about these three things. Para Mayawadi dia selalu mempertimbangkan tiga hal ini. So when this Mayavadi confusion is when one is awakened, that time he is realizing himself one with Lord. Para Mayawadi mengatakan ketika dia terbangun, dia menyadari keberadaannya yang menyatu dengan Tuhan. So in spiritual world, there is
drashta, drushya, Di dunia rohani ada drashta dan drusya. seer and seen consideration. Ya, ada objek yang dilihat dan ada yang melihat pertimbangan ini. So that is not the sleeping state or Itu- dreaming state. Itu bukan keadaan tidur ataupun keadaan mimpi. So that is not the perversion of any material nature. Ya, tidak ada pengaruh daripada alam materi. That is nirguna. Dan karena itu di sana dunia rohani disebut nirguna. So that is nitya jnana, eternal knowledge. Ya, itulah yang disebut dengan pengetahuan yang kekal. Happy state. Ya, keadaan yang sangat menyenangkan. So this we can see that when we are sleeping, we are seeing that we have died. I'm dead. Ya, ketika kita tidur, kita merasakan ya, kita belum meninggal sesungguhnya. And people are burning my body. Ketika kita tertidur lelap ataupun keadaan meninggal, orang akan ya mengatakan ini saya meninggal dan orang membakar badan saya. So when we get up from the bed, then we see our body is okay, nobody has touched our body. Dan ketika kita terbangun, kita menyadari, oh badan saya masih ada, masih baik-baik saja. Ya, ternyata saya belum meninggal dan badan saya belum dibakar. Therefore, if someone will wake up, or his consciousness will rise, Karena itu ketika orang sadar ataupun kesadarannya sudah mulai tumbuh, so he will get back his remembrance about Krishna. ya, mereka akan memperoleh ingatannya tentang Krishna. Which he has already forgotten at the time of sleeping. Ya, yang telah dia lupakan ketika dia berada dalam keadaan tidur. So that time one will see the soul only. Ya, ketika itulah orang hanya melihat dirinya sebagai roh. That means when the memory of Lord Krishna will come to our mind, we will be able to see our Atma. Ketika ingatan kita kembali, ya, tumbuh berkembang dengan tentang Sri Krishna, kembali kita ingat Sri Krishna. Ketika itulah kita menyadari akan keberadaan kita sebagai Atma, sebagai roh. When one will see Atma, Ketika orang melihat sang Atma, menyadari tentang dirinya sebagai Atma, when one will be able to see the Lord Krishna, dan ketika dia mulai dapat melihat, menyadari keberadaan Tuhan Sri Krishna, then his all material relationship will be broken. maka segala hubungan materinya akan terputus. So that time one will be able to see his own soul. Ya, ketika itulah dia mampu untuk melihat identitas dirinya yang sejati. That time one will be able to see the Shodham, Pondham, arrow. Ya. Ketika itu dia mampu untuk melihat tempat rohaninya sendiri. That time one will able to know his own name, Ketika itu dia mampu untuk memahami namanya sendiri, one's form. ya, bentuknya sendiri. So clearly one can realize, Dengan jelas mereka dapat menginsafi, I was here, saya ada di sini, my body was lying here, badan saya tergeletak di sini by the mercy of Krishna, atas karunia Sri Krishna, by my surrender, dengan penyerahan diri saya, so I got Swarup Siddhi. ya, saya memperoleh Swarup Siddhi. That means I got my Swarup. Ya, itu artinya saya memperoleh kembali identitas saya yang sejati. So when one will get his Swarup, Ketika orang kembali memperoleh identitas dirinya yang sejati, so he will realize that he is Abhinasa. That means he has no Vinasa, he has ya, no ketika death. itu dia menyadari bahwa dirinya abinasi, artinya ya, badannya yang bersifat kekal. And he will be able to remain at the lotus feet of Krishna. Sehingga memungkinkan untuk tetap berada pada kaki Padma Sri Krishna And he will serve there. dan melayani di sana. So that time he will know that the material world where he was moving, that was just like his
free. Ya, ketika itulah dia tidak mampu untuk memahami bahwa dunia material ini di mana dia tinggal tidak lebih ini adalah seperti mimpi. So constantly he will get seva at the Lotus Feet of Krishna. Dan dengan demikian dia terus-menerus memperoleh sewa pelayanan pada kaki Padma Sri Krishna. And that is the goal of human life. Itulah tujuan tertinggi daripada kehidupan sebagai The manusia. goal of human life is to come to Krishna and serve him constantly. Tujuan daripada kehidupan kita sebagai manusia adalah untuk datang, ya, menuju pada kaki Padma Sri Krishna dan melayani secara kekal di sana. But how one will realize all these things? Bagaimana kemudian ya, seseorang ataupun kita semua dapat menginsafi semua hal ini? By only mercy of Guru Pada. Ya, hanya atas karunia dari kaki Padma Guru kerohanian. One will come to Guru Pada Padma, take shelter at the Lotus Feet of Guru, and Karena itulah hendaknya orang datang pada kaki Padma Guru, berlindung di sana chant the holy name. dan mengucapkan nama suci Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Harinam Sankirtan ki Jai. Jai Sriman Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Sri Nityananda Prabhu ki Jai. Jai Sri Jagannath Mother Sumata Devi ki Jai. Sri Radha Vaseswara ki Jai. Srila Prabhupada Maharaj ki Jai. Srila Gurudev ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Gautama Hari Bo. Jai Shri Srimati Jai Sri Silakan benar-benar tadi kalau ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan. Ya. Hare Krishna Guru Maharaj. Tadi dikatakan bahwa kalau biji bakti ini, tumbuhan bakti laka ini sampai ke planet Brahma, belum sampai ke Viraja. Kemudian di sana bakti itu benih bakti itu kalau terlalu lama di sana akan mengering. Kemudian kalau mengering berarti biji bakti tidak mencapai kesempurnaannya ataupun tidak mencapai kaki Padma Sri Krishna. Terus bagaimana nasib daripada sang roh yang biji baktinya mengering di Brahmaloka ataupun yang tidak tumbuh sampai ke kaki Padma Sri Krishna? Apakah dia akan lagi mendapatkan biji bakti ataukah bagaimana? What happened if the Bhakti Lata until the Brahmaloka, Guru Maharaj already said that will become dry. The Bhakti Lata will become dry in Brahmaloka. And when the Bhakti Lata will become dry, what happened to that person who already get that Bhakti Lata? And is that will, what is their destination and have to get another Bhakti Lata again? Bhakti Kripa therefore doesn't have to wait in the Brahmaloka. Karena itulah Bhakti Kripa itu tidak akan menunggu ataupun tinggal di Brahmaloka. That means those who are practicing Bhakti, they don't want to go to Brahmaloka. Ya, artinya mereka yang mempraktikkan Bhakti ini jangan memiliki keinginan ataupun tujuan untuk hanya sampai di Brahmaloka. They want to go to the place where they can serve nicely and get all happiness there. Dia hendaknya bertujuan untuk mencapai di tempat ataupun tempat di mana mereka memperoleh kesempatan untuk melayani di sana dan mencapai objek yang untuk dilayani dan tinggal di sana untuk melayani. So therefore, Brahmaloka, there is no question of service. Seva is not there. Ya, karena itulah dijelaskan di Brahmaloka, yang disebut Brahmaloka ini adalah Brahma Sayudya,
bukan di Satyaloka tempat planet Brahma. Yes. Ya, di Brahmaloka tidak ada pelayanan. Ya, tidak ada objek untuk dilayani dan tidak ada tempat dan tidak ada pelayanan. Maybe because Guru Maharaj said Brahmaloka and Maybe they might be thinking think Brahma. it is Brahma. Yeah. Brahmaloka, where is the Brahma Jyoti is there. Brahma Yeah. effulgence is there. Karena itu saya menjelaskan lebih bukan dimaksudkan Satyaloka tempat daripada Dewa Brahma tinggal. Yang dijelaskan oleh Guru Maharaj sebelum Brahmaloka itu adalah Brahma Sayuja, tempat daripada cahaya Brahman. Ya. Karena dalam cahaya Brahman itu tidak ada kepribadian, yang ada hanya sinar di sana. Kalau hanya sinar, bagaimana kita melayani dan tidak ada objek yang dilayani dan tidak ada pelayanan? We have taken birth as human being in order to serve the Supreme Lord. Ya, kita telah diberikan kesempatan karunia yang luar biasa untuk lahir menjadi manusia. Tujuannya hanya satu, untuk melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Janama Laicha Krishna Bhakti Kariba. Krishna Bhakti Bina are so mithya samsara. He have taken birth here in order to serve Bhagavan Krishna. Kita telah diberikan lahir di sini sebagai manusia hanya dimaksudkan untuk dapat melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Without this Krishna Bhakti, everything is based on falsehood. Ya, tanpa kita mencapai Krishna Bhakti ini, segala sesuatu hanya didasarkan pada kepalsuan. So therefore, the Bhakti Kripa, it grows until the Krishna's lotus feet. Karena itulah Bhakti Kripa ini hendaknya dipelihara dan dijaga sedemikian rupa agar terus berkembang sehingga mencapai kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. There one can serve happily and develop loving relationship with Krishna. Ya, karena itulah kita hendaknya mengembangkan bakti ini untuk dapat melayani kaki Padma Sri Krishna dan mengembangkan hubungan cinta kasih kita bersama Tuhan Sri Krishna. So therefore, those who are very pure devotee, they don't get satisfaction to go to Vaikuntha planet. Ya, karena itu para penyembah murni tidak mendapat kepuasan kalau hanya mencapai planet-planet Vaikuntha. So Bhakti Lata don't get any satisfaction there in spiritual world, Vaikuntha world. Ya, bahkan Bhakti Kripa ini ataupun pelayanan di sana tidak mencapai kepuasannya yang tertinggi kalau hanya melayani di Vaikuntha Loka. Yang kedua, bagaimana nasib daripada biji bakti kalau dia tidak sampai ke. So what is the result or the destination of the Bhakti Kripa which is not attain the lotus feet of Krishna? If the Bhakti Kripa not grown until get shelter in the lotus feet of Krishna, what is their destination? What is their fate? Beyond Viraja, Yeah. Or if they spiritual, beyond Viraja, Brahmaloka. yeah. Beyond Brahmaloka, spiritual world. Beyond spiritual world, Goloka Vrindavan, Krishna Dham. Yeah. So, if Bhakti Lata will remain in Brahmaloka, the Bhakti will become dry. Yeah. And if it will remain In Vaikuntha Loka. Vaikuntha Loka, it will not get that much seva, so therefore it's not happy so much. And if it will come down in material world, then that bhakti will go for dharma artha kama. Iya. Jadi kalau bakti ini tidak dipelihara, tidak berkembang dengan baik sampai pada mencapai kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, kalau hanya sampai di Brahmaloka dia akan mengering. Artinya tidak ada pelayanan, tidak. Kalau sudah bakti, jelasan bakti itu mengering, artinya ya sudah baktinya udah hilang gitu. Tapi kalau dia berkembang terus sampai minimal sampai Vaikuntha Loka, di sana juga belum mendapatkan kepuasan yang sepenuhnya. Karena di sana tidak ada pengabdian atau pelayanan
Jangan kalau mungkin ada pengabdian, ada pelayanan, itu didasarkan pada alien reference, ada rasa kagum, hormat dan sebagainya, sehingga tidak ada hubungan cinta kasih yang murni di sana. Tapi kalau sampai pada kaki Padma Sri Krishna dan melayani di sana, itulah mencapai tingkat kepuasan yang tertinggi. Tapi kalau dia jatuh lagi ke dunia material ini, maka bakti itu akan berubah menjadi hanya mengejar dharma atau kama moksa, kembali menjadi hal material. So as the bhakti seed is growing, and you're very eager for Krishna seva, but from some weakness or something you leave your body and you haven't quite made it there, will you get another chance? Yeah, if you have continued your bhakti, but if you not go to Krishna, you will get opportunity to carry on your bhakti process again. So you won't get stuck in Vaikuntha or something. You'll come back to the material world. You get another chance. If you have desire to go to Krishna, then you will get opportunity. Jadi Prabu Tani Thakur bertanya, bagaimana kalau orang sudah mendapatkan benih bakti ini, tapi dia belum mengembangkannya sampai mencapai kaki Padma Krishna, artinya belum mencapai tingkatan prima murni, kemudian kita meninggal, bagaimana akan, karena kelemahannya dan sebagainya, kemudian dia meninggal terlebih dahulu sebelum mencapai kesempurnaan, apa yang terjadi? Ya, dia akan lahir lagi di sini, mendapatkan badan, lahir menjadi prima dan kemudian melahirkan baktinya. Ya, kalau memang dia keinginannya untuk mencapai Krishna, tapi dia kalau mempunyai keinginan hanya sampai di cukup puas sampai di Vaikuntha Loka dan sebagainya, itu pun bisa dicapai seperti itu. Ya, tapi kalau dia hanya ingin mencapai kaki Padma Krishna, kemudian dia meninggal sebelum mencapai kesempurnaan itu, dia lahir lagi di sini dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan baktinya sampai mencapai tingkat kesempurnaannya nanti. There is a question from Sumit Vasudeva Daskula from London. Vasudeva. He said, Srila Guru Maharaj, thank you for the class. His question is, which come first, Krishna Prema or Swarup Siddhi? First one will develop love for Krishna. Then he will get Swarup Siddhi. Jadi pertanyaan dari Inggris, Vasudewa. Vasudev. Vasudev. Yeah, Vasudev. Yeah. Vasudev from London is asking. Vasudev from London ask question. Ya. Apa yang akan diperoleh terlebih dahulu? Apakah Krishna Prema ataupun Swarup Siddhi? Guru Maharaj memberikan jawaban, kita hendaknya mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau kita sudah mengembangkan cinta kasih Krishna Prema kepada Krishna, baru kita akan memperoleh Swarup Siddhi, identitas diri kita yang sejati. One will not have love for Krishna. Kalau orang belum memiliki cinta kasih kepada Krishna, How will develop the knowledge about his own soul? ya, bagaimana dia dapat mengembangkan pengetahuan tentang identitas dirinya yang sejati? And when he will have his own Swarup, he can understand his Swarup, he gets Swarup Siddhi, then he can develop more love for Krishna. Ya, ketika dia atas dasar cinta kasihnya kepada Krishna, kemudian dia memperoleh pengetahuan tentang identitas dirinya, tentang Krishna, dan kemudian dengan cinta kasih itu dia melayani lebih banyak lagi, dia akan lebih meningkatkan lagi cintanya kepada Krishna. So therefore one should have attraction or some love towards Krishna. Karena itulah orang hendaknya mengembangkan rasa tertarik dan mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Maybe
mohon maaf sebelumnya. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana penggemar yang ingin mencapai Krishna Prema, jadi mereka selalu sibuk dalam pelayanan pada Krishna untuk mencapai kesempurnaan. Dan tiba-tiba muncul saja di pikiran saya yaitu tentang akrura. Jadi akrura yang pernah saya baca itu dia sibuk dalam sewa di tempatnya Raja Kamsa. Tapi bagaimana akrura yang sibuk dalam sewa kepada Raja Kamsa, dalam realitanya dijelaskan akrura itu penggemar yang maju juga, jadi penggemar Krishna. Dan bagaimana dengan keadaan jadi seperti berseberangan gitu. Mungkin ada. In order to develop Krishna Prema, pure devotion to Krishna, one have to always engage in the service of Krishna. So how then about Akrura? He was serving in the Kamsa, sub-Kamsa. How then he considers a pure devotee and how he can develop Krishna Prema? He is always in mind doing Krishna puja. Ya, karena di dalam pikirannya dia selalu memuja Sri Krishna. Though he was in Kamsa's assembly, but still he was always meditating on Krishna and Krishna puja in his mind. Ya, walaupun dia berada di lingkungan ya keluarga Kamsa, tetapi di dalam pikirannya dia selalu berpikir dan memuja Sri Krishna. Bu Bisana always there, brother. Because always thinking about Rama. Jadi kasusnya sama dengan Bu Bisana. Dia adalah saudaranya Rawana, ya, tetapi dia selalu berpikir tentang Sri Rama. Bahkan di rumahnya menulis nama Rama. Ketika Rawana datang, nah, kenapa kamu mau nulis nama musuh aku di sana? Oh, ini Ra, artinya Rawana, Ma, Mandodari, Rama, Mandodari. Oh, itu artinya tulis semua nama. Itu penting yang apa aja? That's long. Enough. Ingin tahu, pertama kita melakukan persembahan kepada Tuhanku Sri Krishna. Setelah itu kita lakukan persembahan kepada guru kerohanian, guru yang ada maupun guru yang sudah berpulang. Baru kita melakukan persembahan kepada para dewa. Yang kita tujukan di sini para dewa Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa. Nah, apa yang saya lakukan ini apakah benar atau salah? Dan bagaimana kedudukan guru kerohanian kita dengan para dewa? Hare Krishna. First, in our daily practice, first we offer Bhoga, offer to Krishna, and after that we offer the Mahaprasadam to Guru, to our third master or the Parama Guru, like that. And then we offer that to the demigod, like Rama, Vishnu, or Shiva, like that. So, because in our tradition in Bali we worship Trimurti. Vinata puja is there also in India. Yeah. So if we offer the Mahaprasada, because we already offer to Guru, can we offer to demigod? And what is the position of spiritual master in between of the demigod? Demigod is demigod, spiritual master is spiritual master.
Jadi Demigod cannot become spiritual master cannot become demigod. Jadi jangan dicampur adukan antara guru kerohanian dan para dewa ataupun guru kerohanian tidak akan bisa menjadi dewa dan dewa tidak bisa menjadi guru kerohanian. Ya. Brahma and Shiva cannot be equal with Lord Vishnu. Brahma dan Shiva tidak akan pernah bisa sejajar dengan Tuhan Sri Vishnu. So in India also they do this mistake. They go for Trinata Puja. Ya, di India juga banyak yang melakukan kekeliruan dan mereka melakukan Trinata Puja, artinya memuja Trimurti. Brahma is creating, Vishnu is maintaining, and Shiva is annihilating. Ya. Beliau tiga kepribadian ini mempunyai tugasnya masing-masing. Dewa Brahma menciptakan, Sri Vishnu memelihara, dan kemudian Shivaji mempunyai tugas untuk meleburnya. So they are the Guna avatars. Beliau disebut sebagai Guna Avatar. Brahma, Rajaguna avatar. Brahma juga adalah salah satu dari Guna Avatar. Vishnu, Sattva Guna avatar. Beliau Sri Vishnu disebut sebagai Sattva Guna Avatar. And Maheshwara or Shivaji is Tama Guna avatar. Dan kemudian Shivaji disebut sebagai Tama Guna Avatar. Though Lord Vishnu is Sattva Guna avatar, Walaupun Tuhan Sri Vishnu disebut sebagai Sattva Guna Avatar, but the influence of this material nature cannot affect him. ya, tetapi pengaruh daripada sifat alam material ini tidak mempengaruhi Tuhan Sri Vishnu. Therefore, he is Lord Vishnu, always superior to Brahma and Shiva. Karena itu Tuhan Sri Vishnu selalu dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada Brahma dan Shiva. Brahma and Shiva, they are affected by the material modes of nature. Ya, Brahma dan Shiva selalu dipengaruhi oleh tiga sifat alam. So therefore, we should not put Brahma, Shiva with Vishnu in one asana, one position. Ya, karena itulah kita jangan menempatkan Brahma, Vishnu dan Shiva dalam asana yang sama, dalam tingkatan yang sama. If we offer any bhoga to Bhagavan Krishna, there is no need to again offer to Lord Vishnu. Kalau kita sudah mempersembahkan boga kepada Tuhan Sri Krishna, kita tidak perlu lagi mempersembahkannya kepada Tuhan Sri Vishnu. Because Lord Vishnu is the opulent manifestation of Lord Krishna. Karena Tuhan ataupun Sri Vishnu adalah perwujudan kemewahan daripada Tuhan Sri Krishna. So, when we are offering anything to Lord Krishna, all the demigods are getting their share. Ya, ketika kita sudah mempersembahkan sesuatu ataupun apapun kepada Tuhan Sri Krishna, maka semua dewa sudah mendapatkan bagiannya. So therefore, no need to again offer to them. Ya, karena itu kita tidak perlu lagi mempersembahkan kepada para dewa. But we can offer Mahaprasad to our Guru or Grand Guru. Ya, karena itu kita prasadnya dari Sri Krishna kita bisa persembahkan kepada guru kerohanian kita ataupun para guru kita. Again, we will offer it to Brahma or Shiva, is no harm. Ya, bahkan Mahaprasad itu kita persembahkan kepada Brahma ataupun Shiva juga tidak ada masalah. But we should offer to Brahma and Shiva before we offer to our Guru. Ya, tapi kita hendaknya mempersembahkan Krishna Prasad itu kepada Brahma dan Shiva yang sebelum dipersembahkan kepada guru. Ya. Nah, ini siapa? Hare Krishna, saya mau nanya tentang Paktilata tadi. Di Jawa ada seorang paranormal. Beliau punya klien-klien yang berbayar, tapi sekarang beliau mengajarkan Maha Mantra gratis, artinya beliau baca buku Prabhupada
Sekarang banyak punya pengikut yang mengucapkan mantra gitu, walaupun tidak ikutin prinsip. Nah itu kira-kira sampai di mana karunianya, apakah bisa dapat bakti lata atau seperti saja? In discussion about Bhakti Lata, is that mean one who get the mercy from the guru or spiritual masters. But in Java there is we call like a paranormal. They have some mystic power to cure people like that. And he read Prabhupada book. Someone in Java. You can say that it's like a yogi, or they read Prabhupada book and then they practicing to chanting Mahamantra, and then because he have many clients, or because he tried to helping people to cure people, and then he told the people also to chant Hare Krishna. So now they have many followers. Is that get the Bhakti Kripa or what is the reaction? Both, some Sukriti. Ya, hanya sampai mendapatkan Sukriti. He is chanting Harinam and he is asking to others also chant. That is good thing. Ya, itu hal yang baik. Dia mengucapkan nama suci, mengajarkan orang lain untuk mengucapkan nama suci. One day he will develop taste of chanting the holy name. Ya, suatu ketika mereka akan mengembangkan rasa dalam mengucapkan nama suci. Then he will develop taste in chanting the holy name. He will go for seva. Dan ketika dia sudah mengembangkan rasa untuk dalam mengucapkan nama suci, maka dia akan mencari rasa itu. Because he has not met any guru or spiritual master, therefore he doesn't know how to chant. Ya, karena mereka belum bertemu dengan guru ataupun ya penyembah yang bisa menjelaskan lebih. Karena itu mereka tidak tahu bagaimana mereka harus mengucapkan nama suci. But still that chanting will give some result. Tetapi tetap karena mereka mengucapkan nama suci itu, mereka akan mendapatkan beberapa hasilnya. So when one will chant pure name, then he will get love of Krishna, love of God. Ya, ketika orang sudah mengucapkan nama suci yang murni, mereka akan mendapatkan cinta kasih rohani Krishna. So in order to develop love with relationship with the Supreme Lord, he has to chant under the guidance of the spiritual master. Ya. Dalam usaha kita untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada ya, Tuhan Sri Krishna, karena itulah orang harus mengucapkan nama suci di bawah tuntunan guru rohani, dan dia mendapatkan benih bakti itu dari guru rohani. Still he is doing good that he is chanting the holy name. Tapi tetap dia sudah melakukan hal yang baik karena dia mengucapkan nama suci. Okay. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri sampai di sini. Karena besok juga harus berangkat, mudah-mudahan besok bandara tetap operasi. Ya. Terima kasih banyak Prof. Prabu dan Mas Ferry yang hadir pada malam hari ini. DPRD Kabupaten Badung, DPRD Provinsi Bali. Datuk Karyo mungkin lagi, mudah-mudahan minggu depan berganti oleh Bapak Gubernur, karena Pak Gubernur masih atur schedule. Prabu Gastia yang saya sangat hormati, Prabu Selatan, Mangku, Prabu Nande, bicara yang membuat rapat. Kami hanya
tahu sedikit pengetahuan dan pengalaman. Itu mohon maaf, bahasa kami mungkin bahasa belak-belakan saja. Yang sangat saya mohon maafkan karena tempatnya ya sungkadel Prabu Senatan sudah terang dari tadi pagi. Tadi tapi sudah biasa sedikit. Nah, itu mohon maafkan tempat penyambutan kami ya, kami pelayan tidak bisa apa-apa, dan banyak lagi Prabu dan Mas Haji terpaksa yang membawa apa namanya kadam yang sudah dibagi. Untuk itu kami mohon nanti Brudek persiapan tempat di sana, kendaraan Anda, Ibu Prema, Bu Gasya, dan yang lainnya, seluruh jenderal, terus Prabu dan Haji yang lainnya, silakan ada kadang di sebelah Sangean, apa namanya Bogor Sumatera. I can speak this little. Yeah, I today a lawyer. Can speak English? You pay lawyer fee, you pay lawyer professional. Say in jail, dulu speak English. When you pay, no pay today, I kill you. Kan jail kemana? Hare Krishna